Pada hari ini, hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, akhirnya Mabes Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana ACT ini. Dari 4 orang itu, 2 diantaranya adalah mantan ketua atau presiden ACT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantaran. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada berita yang cukup viral kemarin, yakni kasus ACT. Setelah sekian lama dalam proses pemeriksaan, simpang siur pemberitaan, berbagai persepsi muncul dari publik. Akhirnya sampailah pemberitaan itu kemudian menjadi terang, di mana pada tanggal 25 Juli 2022 ditetapkan 4 tersangka dalam tindak pidana ekonomi khusus. Di antara 4 orang itu adalah para petinggi aksi cepat tanggap. 2 diantaranya adalah Ahyuddin, mantan presiden ACT, dan Ibnu Hajar yang saat ini menjabat sebagai presiden ACT. Pada tanggal 22 dan 23 Juli 2022 dilaksanakan kegiatan penggeledahan oleh personel Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri yang bertempat di kantor Yayasan ACT di Gedung Menara 165. Yang kedua di Gudang Wakaf Distribution Center WDC Global Wakaf Korporat Kabupaten Bogor. Adapun objek penggeledahan meliputi seluruh dokumen hardware maupun software terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Yayasan ACT. Kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi sebanyak 26 saksi yang terdiri dari 21 saksi dan 5 saksi ahli. Di antaranya adalah 1 ahli ITE, 1 ahli bahasa, 2 ahli yayasan dan 1 ahli pidana. Kemudian berdasarkan fakta hasil penyidikan diketahui bahwa saudara A yang memiliki peran sebagai pendiri juga sebagai ketua pengurus Yayasan ACT dan ketua pembina pada tahun 2019 sampai dengan 2022, dan juga sebagai pengendali Yayasan ACT dan badan hukum terafiliasi dengan Yayasan ACT. Mens reanya adalah mendirikan Yayasan ACT untuk menghimpun dana melalui berbagai bentuk donasi. Kemudian bersama dengan pendiri yayasan, pembina, pengawas, dan pengurus telah mendirikan sekaligus duduk dalam direksi dan komisaris agar dapat memperoleh gaji serta fasilitas lainnya. Tahun 2015 bersama membuat SKP pembina dan pengawas Yayasan ACT perihal pemotongan donasi sebesar 20-30%. Tahun 2020 bersama membuat opini Dewan Syariah Yayasan ACT tentang pemotongan dana operasional sebesar 30% dari dana donasi. Kemudian menggerakkan Yayasan ACT untuk mengikuti program dana bantuan BUIN
atau BCIF, Boeing Community Investment Fund, terhadap ahli waris korban Lion Air JT610. Kemudian reusnya memperoleh gaji serta fasilitas lainnya bersama dengan pendiri yayasan, pembina, pengawas, dan pengurus dengan duduk dalam direksi dan komisaris di badan hukum yang terafiliasi dengan yayasan ACT. Bahwa hasil usaha dari badan hukum yang didirikan oleh yayasan seharusnya juga digunakan untuk tujuan berdirinya yayasan. Akan tetapi dalam hal ini A menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian menggunakan berbagai dana donasi yang terkumpul termasuk dari dana Boeing tidak sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan saudara Ika perannya adalah ketua pengurus ACT periode 2019 sampai dengan sekarang. Mens reanya tahun 2020 bersama membuat opini Dewan Syariah Yayasan ACT tentang pemotongan dana operasional sebesar 30% dari dana donasi. Hari ini hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, akhirnya Mabes Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana ACT ini. Dari 4 orang itu, 2 diantaranya adalah mantan ketua atau presiden ACT dan juga presiden ACT hari ini, yakni Ahyuddin dan Ibnu Hajar. Saat ini Mabes Polri sedang melakukan gelar perkara untuk menahan para tersangka tersebut. Saya baca update-nya. Polri bahas penahanan usai tetapkan 4 tersangka yayasan ACT. Bareskrim Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Tentu ini kemudian menepis segala persepsi dan opini yang berkembang di masyarakat selama ini yang menganggap bahwa ini upaya-upaya untuk kemudian mendiskreditkan ACT sebagai lembaga kemanusiaan, bahwa ini semua adalah tuduhan-tuduhan yang tak beralasan kepada ACT, ya. Namun dengan adanya tersangka nampak bahwa semuanya menjadi jelas dan terang benerang, bahwa di sana ada tindak pidana, ya, penyelewengan dana yang dilakukan oleh petinggi-petinggi ACT. Sehingga tentu kita semua merespon secara penuh apa yang telah dilakukan oleh Polri dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa yang telah mendera ACT, sekaligus melepaskan, ya, persepsi-persepsi curiga dari publik terhadap para petinggi-petinggi ACT. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa mengelola dana sosial bukanlah hal yang mudah. Namun demikian bukan berarti bahwa misi kemanusiaan akan terhenti karena adanya oknum-oknum yang tidak amanah dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Bahwa adanya penyelewengan di ACT ini itu adalah oknum, ya, tertentu, bukan secara kelembagaan. Namun ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan publik Indonesia agar berhati-hati dalam mengelola dana kemanusiaan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.